cloud indexing. Itu yang kemarin sudah dijadikan tugas. Nah ini ya kemarin ya. Nah ini. Nah metode yang pertama dalam interpretasi citra satelit itu ada namanya metode cloud indexing. Itu di mana ini yang lama sekali. Itu mengumpulkan ya dari citra satelit yang di cover itu, yang di capture. Itu kita mau melihat semua potensi hujan ya dalam satu area, dalam satu luasan itu, yaitu dengan mengumpulkan mana sih awan-awan yang berpotensi potensi dalam satu awan ya, dalam satu luasan itu, mana awan-awan yang berpotensi menghasilkan curah hujan yang tinggi ya. Dalam hal ini identik dengan awan CB. Jadi kita membuat indeks dari masing-masing awan-awan itu, nanti dikaitkan dengan persentase dari luasannya itu ya. Nah awan CB itu kenapa dalam citra satelit itu walaupun awan-awan lain juga ada yang menjadi hujan, tapi tidak sebesar awan CB. Maka dalam penginderaan jauh cuaca itu kita utamakan itu awan CB. Ya, di samping dengan awan-awan lain seperti awan konvektif lainnya ya. Situ ada cirrus, cumulus, stratus, dan sebagainya. Terus ada nimbus, cumulus nimbus, itu ya. Nah rumusnya itu mudah sekali, yaitu dari identifikasi awan-awan itu dijumlahkan. Jadi ya, identifikasi awan-awan itu dijumlahkan dengan menggunakan asumsi bahwa awan CB itu mampu menghasilkan 30 mm per jam. Terus mempunyai koefisien indeks itu nanti masing-masing ya, masing-masing di sini. Tergantung koefisiennya berapa dari luasan-luasan itu. Pokoknya kalau dijumlah koefisiennya itu adalah nilainya 1. Nilainya 1. Jadi kalau misalkan dalam satu coverage ini, satu coverage itu ternyata 100% awan CB, ya berarti tinggal dikalikan dengan 1. Nah, ada berapa, terus berapa jumlah luasannya? Itu ya. Nah, terus yang berikutnya untuk yang sisi ini misalkan ya, ini memang asumsinya dengan 10 mm per jam. Cumulus itu cirrus, cumulus, nimbus, stratus itu asumsinya dengan 5 mm per jam. Ini awan-awan strat, ini awan-awan konvektif, yang ini stratik. Terus ini asumsinya adalah 1 mm per jam. Nah, ini contoh ya. Contoh pada suatu coverage capture area satelit yang dihasilkan itu awan CB-nya itu segini ya luasannya. Terus awan ini ya cumulus segini, cirrus segini ya, terus stratiform. Nah ini kalau ini satu coverage ini dianggap 100%, ini dihitung. Jadi ini dibagi dengan luasan, ya, dibagi dengan luasannya, luasnya ini dibagi dengan luasannya ini menghasilkan koefisiennya ini, atau fraksi dari awan tipe dimaksud. Terus yang hijau ini, ya, yang hijau ini
Nah, ini dibagi dengan luasannya ini menghasilkan berapa persen? Kan ini 40%, ya, terus yang 30% dari total luasan. Sini ya, 0,1%, 10%. Awan stratiformnya itu 20%. Nah, terus kamu lihat bahwa CB itu kan nilainya 30. Ya, 30. Maka dikalikan 4. Ini yang dianggapnya 4-4-nya ini kita ambil yang awan-awan jenis awan yang memang ada potensi hujan. Kalikan ini. Ini dalam satu awan ya maksudnya ya, awan yang kayak gini nih. Luasan awan nih, contohnya yang putih ini penuh kan. Kan ada ini ada CB-nya ya kan. Di sini nanti ada sirusnya, kan beda-beda ya. Nah, ini identifikasi itu bisa dilakukan dengan citra satelit, bisa dilakukan pada citra satelit visible maupun infrared. Nah, terus ini ditambah. Nah, ini total curah hujan yang dihasilkan dari awan ini. Itu adalah 14,7 mm per jam. Nah, ini nanti bisa ditahu. Ini kan per jam ya. Nah, dalam satu awan ini mampu bertahan berapa jam? Mampu bertahan berapa jam? Sehingga potensi hujannya itu menjadi berapa jam? Itu lihat dari nanti ada namanya moving average-nya ya. Nah, nanti berikutnya ini kan paling awal, tahapan paling awal. Zaman dulu interpretasinya masih modelnya seperti ini. Identifikasi awan satu-satu. Ini ya. Ini kalau pakai visible, ini pakai infrared. Di sini kosong kan? Ini di sini. Itu mungkin kelihatan ya, jelas. Di sini ada awan loh, kecil loh, tipis loh. Cuma kalau sama mata nggak kelihatan. Tapi kalau sama citra satelit infrared kelihatan. Nah, terus identifikasi. Nah, ini pakai kalau ini pakai namanya suhu kecerahan awan. Tingkat kecerahan awan. Kecerahan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Gampang ya. Nanti kalau dulu saya sih ujian, saya kasih citra kayak gini, terus diolah di software ya, software sehingga keluarnya kayak gini nih, kayak gini, terus digabungkan pakai ini, ya. Keluar begini. Setelah itu baru ketahuan mana yang awan-awan hujan aja, merah-merah ini. Nah, hujannya kayak gitu. Nah, itu dihitung berapa potensi hujannya dari awan-awan yang merah. Nah, ini kan gampang, tinggal didelineasi aja, masukin ke ArcGIS, terus dipetakan ketahuan apa istilahnya, areanya ketahuan, gitu. Paham ya? Ya, gimana Mas? Oh ya, oke ya, gampang kok. Terus yang metode berikutnya itu ada namanya Gauss Precipitation Index atau KPI. Ini metode lama-lama ya. Nanti ada yang terbaru ada yang terbaru. Ini awalnya dulu kayak gini. Nah, kalau ini sudah pakai software nih. Kalau ini kalau yang merah-merah yang ini itu belum. Software hanya untuk metakan aja. Nah, kalau ini udah kita masukkan ya, terus kita nyari ini apa namanya suhu puncak awan. Ya, metode ini dikenalkan oleh Harkin tahun 1979.
pakai namanya temperatur brightness, ya kan, top temperatur brightness ya. Itu. Nah terus dari ini top temperatur brightness itu, nah itu yang didapatkan dari citra infrared itu berasumsi bahwa suhu yang di bawah 235 derajat Kelvin itu mempunyai potensi hujan 3,0 mm per hari, dirata-ratakan dalam 0,5 grid. Nah ini tergantung ya, ini kan kalau citranya pakai ini yang GMS ya, GOES, itu resolusinya segini. Tapi kalau pakai Himawari kan resolusinya beda lagi, 1 kilo kan resolusinya. Nah ini beda nih pengalinya nanti, pengalinya ini ya, ini yang di sininya beda nih. Itu ya, jadi ini nanti diasumsikan dengan ini korelasinya ini. Paham ya? Paham? Ini berarti berapa nih? 10 0,25 kan? Ini kan 0,25. Ini nanti diganti resolusi ya. Dari resolusi citranya ini. Ini kita kan pakai yang lama. Ini kan sama aja sih sebenarnya. Ini kan karena kebetulan Arkin zaman itu belum ada Himawari, belum ada MTSAT, belum ada NOAA, masih pakai GMS. Saya pertama kali kerja juga pakai ini, belum ada NOAA, belum ada apa-apa, masih pakai GMS. Ya memang resolusinya kayak gini, satu kabupaten aja cuma 1 titik doang. Gitu. Nah, tapi metode ini sebenarnya bisa digunakan untuk citra yang lainnya. Nah ini anggap aja dalam 1 degree, 1 titik luasan, itu ada beberapa tingkat kecerahan awan yang dilihat dari brightness value. Brightness value itu dari 0 sampai 256 ya. 265 atau 256, saya lupa. brightness value itu loh Mas, dari gelap hitam pekat sampai putih terang itu. Kalau salah berapa? Itu pakai tergantung layar monitornya sih. Kalau pixelnya dia pakai yang itu, kalau 256 berapa biner ya? Berapa biner ya? Itu kayaknya 60 berapa bit tuh ya, saya lupa itu. 2 kali 2 ya kayak gitulah, ngitungnya pakai itulah bilangan biner kan, tahu ya. Kayaknya 25 deh, 256 ya 256 kayaknya, 0 sampai 256, ntar dilihatlah. Intinya ada angka-angka kayak gitulah, namanya brightness value ya, brightness value. Nah, yang asumsinya bahwa yang di bawah 235 K itu atau Kelvin itu setara dengan 232. Setara dengan berapa ini ya? Berapa derajat Celcius itu ya Mas? Di bawahnya kan 273 kan? Berarti 273 dikurangi 235 berapa tuh? Minus berapa? Minus 50-an ya? Ada yang itu. Minus 38 ya Mas? Jumlah 38 Pak. Ya. Ya kan, minus 38 Celcius kan? Ya, jadi kalau awan yang mempunyai suhu di bawah minus 38 Celcius, ya jadi minus 38 ke sana, itu potensi hujan.
Tapi kalau cuma 0 derajat itu baru beku. Nah, kalau tambah dingin, lama-lama kan berat ya, Akhirnya dia turun, jatuh bongkahan esnya itu loh. Jatuh bongkahan esnya melewati atmosfer, kegesek sama udara, jadinya kecil, jadi sampai bumi jadi air. Ya, jadi air. Kalau di atas sana masih bentuk bongkahan, jadi air. Sama kayak awan stratiform, karena awannya tipis, dia turun, belum sampai bumi udah jadi awan lagi. Gitu. Karena kan bergesekan udara. Seperti itu. Nah, untuk yang Gauss Precipitation Index itu nanti patokannya itu kamu harus mencari nilai-nilai yang di bawah 237 Kelvin. Nah, nanti ada tabelnya. Brightness value sekian sampai sekian itu identik dengan berapa Kelvin atau berapa derajat ya, minus 38 derajat Celcius kalau di Celcius kan. Nah, dari contoh yang didapat ini ya, ini kebetulan ada pixel, nah, ya kan 0,5 kali 0,5 derajat kan resolusinya ini ya tadi ya, ini resolusinya, jadi 0 gridnya ini ya, jadi gridnya 0,5. Nah, 0,5 kan berarti ini dibagi di ini kan ini dikotakin, jadi berapa, ke sini 5 ke sini 5 ya kan, jadinya 0,1 derajat seharusnya. Nah, terus diidentifikasi di sini suhunya. Nah, dari sekian ini mana yang nilainya di bawah 235 ya kan, 25-nya ini dari sini ya, 25 kotak nih bagi resolusi, ini dari resolusi 0,25 itu artinya 0,5 kali 0,5 derajat. Kalau resolusinya citra satelit itu apa tuh namanya dek, Himawari itu 1. Nah, luasan awannya ada berapa? Misalkan luasan awannya misalkan 10 kali 10, berarti di sininya 100 ya kan, 10 kali 10 ya kan, gitu. Dibikin 100, misalkan 100 kesininya 10, sininya 10, berarti kan ada 100 kotak kan, ada 100 kotak. Nah, di sini tulisnya 100 nih. Nah, terus yang di sini kita nyari yang suhunya di bawah 235 derajat Kelvin. Nah, di sini di contoh ini ada 5 kotak ke sini, 5 kotak ke sana. Artinya dalam satu luasan resolusi ini dibagi menjadi 5 ke sini, 5 ke sana ya, 0,5 ini. Untuk gampang hitungnya jadi 1 degree. Nah, dilihat ada berapa di sini yang di bawah 235. Itu misal ada berapa? 2, 3, 5, 1. Ada 1. Mana ya? Terus ya ini sama 1. Terus 2, 3, 4. Ya. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Itu ada 10. 10 dikalikan dengan 30 ya. Artinya di suhu yang di bawah ini itu mampu menghasilkan rata-rata 30 mm per jam yang dilakukan dalam sini. Nah, ini jadi totalnya awan segulondong ini, segumpal ini, satu kafret ini, misalkan ini kafretnya ya, itu menghasilkan 1,2 mm per jam. Itu gampang ya. Kalau dikasih awan gini ya, terus disuruh ngitung pakai ini indexing sama ini ya, ini dibagi grid, kalau ini dibagi grid,
Ini kalau ini dibagi per awan, awan-awannya di indeks. Awannya di indeks. Kalau ini di grid, grid, titik sini nilainya berapa, nilainya berapa, nilainya berapa. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Paham lah. Ya, paham Pak. Iya. Kalau dikasih citra gampang. Susahnya kan karena nggak ada software. Kalau ada software mah gampang banget. Mau 500 citra sekalipun 1 menit selesai. Gitu. Bapak dulu ngolah hampir 500.000 citra itu. Untuk di series umumnya saya bisa di foto saya. Oke. Lanjut. Nah ini contoh awannya ya. Ini awannya segini, ini yang ada misalkan awan segini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun ini sedikit tetap dihitung nih. Nih contoh ada luasan awan ya, tapi yang menjadi awan hujan itu hanya ini. Seperti itu. Nanti bisa dideliniasi kan. Oh, ternyata awan hujan itu luasannya. Nah, ini contoh awan yang terus ya, PMS ini pakai brightness value ya. Ini dari awannya, dari temperatur. Brightness value itu tadi ya, awannya kan aslinya hitam putih ya. Terus dilihat ini gradasinya, brightness value-nya ini kan kelihatan kan. Nah, dari sini. Nah, baru di filter mana yang di bawah 2, 3, 5 yang di sini, di area sini nih. Nah, di area sini. Dari area sini itu ternyata yang terdapat ini. Berarti dari awan satu gelondong ini, satu tampil ini, ternyata kalau diambil yang ini aja yang ada hujannya, ya. Dari mulai yang terus ketahuan. Oh, ternyata hujannya lebih banyak di daerah baratnya Sumatera, di atas Laut Jawa, ya kan? Sumatera, di atas Laut Jawa, terus sebagian di perairan Bali. Paham ya? Kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Emang kan? Nah, akurasinya itu lebih baik untuk area yang besar dan waktu yang panjang, bulanan. Cocok untuk cuaca dominan dari awan konvektif. Gitu. Paham ya? Hanya mau kayak gitu aja ya.
Oke. Oke ya, terus itu ini biasanya kalau kayak gini terus dilanjutkan praktikum kerjain sendiri soal yang banyak. Ya, saya rasa untuk pertemuan ini cukup dulu ya. Saya kasih tugas lagi. Kita UTS ya. Jadi ini kita gabung. Atau UTS-nya mau minggu depan? Atau UTS-nya bawa pulang aja ya? UTS-nya juga bawa pulang aja. Oke. Di depan. Aku sebagai Nah, ini disebut dengan algoritma gelombang tampak dan infrared. Oke, saya mau ngasih tugas.